Saudara, kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama kematian pada wanita yang diakibatkan oleh kanker. Jenis kanker ini terjadi ketika sel pada jaringan payudara tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali hingga menyebar ke jaringan payudara di sekitarnya. Lantas, bagaimana cara mendeteksinya sejak dini dan seperti apa penanganan yang tepat untuk kanker payudara? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Bincang Sehat. Baik, dan untuk membahasnya saat ini sudah hadir bersama saya di studio konsultan bedah onkologi ada Dr. Febrianto. Dr. Febrianto, apa kabar? Baik, Mbak Diana. Sehat selalu ya dokter. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Dan juga ada Chairman of Eka Hospital Cancer Center, ada Dr. Sonar. Halo Dr. Sonar, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Semoga selalu sehat semuanya ya. Iya, baik, ini merupakan bahasan yang patut untuk kita simak secara cermat, apalagi untuk para wanita begitu ya. Kalau misalkan kita mencoba untuk melihat kasus-kasus kanker payudara di Indonesia, ini trennya semakin meningkat atau sekarang sudah lebih terkendali, semakin menurun atau bagaimana? Ke Dr. Sonar terlebih dahulu. Jadi seperti kita ketahui bahwa kanker itu adalah penyakit yang kita sebut penyakit masa depan. Kenapa? Karena itu adalah penyakit yang tidak akan pernah berhenti sebelum diketahui penyebabnya. Dan kalau kita lihat misalnya dari 3 dasawarsa terakhir di Indonesia saja misalkan, itu sudah terjadi perubahan yang signifikan. Jadi kalau dahulu didominasi oleh penyakit infeksi, sekarang didominasi oleh penyakit yang tidak menular, seperti salah satunya kanker. Jadi termasuk kanker payudara, itu pun dari tahun ke tahun makin meningkat kejadiannya. Makin meningkat. Ya. Tapi kalau misalkan kita coba untuk komparasi dengan berbagai penyakit kanker lainnya, apakah kanker payudara ini cukup dominan di Indonesia terutama Dr. Sonar? Iya, jadi kalau kita lihat dari data statistik dari berbagai waktu, itu memang bahwa kanker payudara masih mendominasi urutan pertama. Keduanya baru kanker leher rahim atau kanker serviks. Oke, begitu. Tapi sayangnya di Indonesia mungkin orang-orang tidak begitu banyak yang mengetahui ya gejalanya seperti apa. Lalu tiba-tiba mereka sudah memeriksakan kanker sudah stadium berapa begitu ya dokter ya. Mungkin kalau secara jelas begitu, seperti apa sih ciri-ciri yang bisa kita lihat ketika kita mengalami kanker payudara? Jadi kanker pada umumnya itu mulai pada keadaan yang sangat dini dan itu umumnya tidak bergejala. Nah ini yang sebetulnya menjadi perhatian untuk kita semua. Jadi jangan menunggu sampai ada gejala. Tapi kalau ditanya gejalanya apa, ya pasti ada gejalanya. Gejalanya apa? Yang terutama 80% datang ke rumah sakit benjolan. Dan sayangnya biasanya benjolan yang sudah dapat dideteksi oleh fasilitas yang saat ini biasanya di atas 1 cm. Dan kalau kurang dari itu masih sulit. Padahal itu yang masih menjanjikan keberhasilan terapi yang sempurna. Nah sehingga kalau kita tanya tadi gejala, nomor 1 tentunya benjolan. Kalau benjolan makin membesar, dia bisa akhirnya menonjol keluar juga. Kalau sampai pecah ke kulit, bisa jadi seperti luka, berdarah, rasa nyeri. Apalagi kalau tadi disampaikan sudah menyebar ke jaringan sekitar dan tubuh lainnya, gantung kalau dia ke tulang, tentunya bisa sakit tulangnya, ke paru-paru, bisa sesak nafas. Tapi itu tentunya semua sudah dalam keadaan yang sangat lanjut. Jadi sekali lagi, jangan ditunggu sampai ada gejala. Justru kita harus tanya kapan kita dapat mendeteksi sedini mungkin. Oke, nah ini kalau Dr. Febrianto kalau melihat penjelasan dari Dr. Sonar bahwa artinya memang kita ini perlu untuk melakukan pemeriksaan secara rutin dan itu bisa dilakukan secara mandiri ya sebenarnya dokter ya? Ya pasti. Jadi yang namanya kanker payudara itu seperti kata Dr. Sonar tadi, deteksi dini adalah hal yang utama di sini. Bagaimana kita mendeteksi kanker payudara itu pada stadium 0 kalau bisa. Atau stadium 1 di mana gejalanya belum datang, belum muncul. Sehingga penyembuhannya itu atau output dari pelayanan kanker kita itu bisa maksimal di sana pada stadium awal. Karena survival atau ketahanan hidup pasien kanker itu sangat ditentukan oleh stadium waktu dia mulai datang dan berobat. Ini sangat kita pentingkan sekali nih deteksi dini pada kanker payudara ini. Iya, artinya ini memang butuh kesadaran dari kita bersama meskipun kita tidak mengalami gejala apapun, tapi kita harus melakukan pemeriksaan secara rutin begitu ya. Benar. Tapi ya, masalahnya adalah kapan. Seperti kata Dr. Sonar tadi, ya kapan kita. Kalau misalkan kita untuk melakukan pemeriksaan secara rutin kepada diri kita sendiri itu harus seperti apa? Mungkin secara simpel yang bisa dijelaskan Dr. Febrianto.
Jadi pemeriksaan pada kanker payudara itu ada 2. Ada yang namanya sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Itu bisa dilakukan oleh wanita. Itu dari sedini mungkin. Dari usia belasan atau bahkan usia awal-awal 20-an bisa dilakukan oleh para wanita 7 hari sesudah menstruasi hari pertamanya. Dan kemudian ada yang namanya pemeriksaan payudara secara klinis. Itu kita anjurkan pada wanita-wanita usia di atas 40. Kenapa? Karena memang 95% kanker payudara itu ada pada usia di atas 50. Di atas 40, maaf. Di bawah 40 itu sangat sedikit sekali karena sekitar 5% lah kurang lebih angka kejadian untuk kanker payudara. Oke, nah tapi pastinya ada perbedaan yang signifikan ya antara kista dan juga kanker. Itu bisa dijelaskan seperti apa perbedaan yang bisa kita itu sangat suatu terminologi yang sangat berbeda ya. Jadi kanker itu terminologi yang kita buat untuk tumor yang sudah terbukti ganas. Jadi tumor itu ada 2, ada tumor jinak dan tumor ganas. Nah, tumor ganas inilah yang kita sebut kanker. Sedangkan kista itu adalah suatu lesi jinak pada payudara. Jadi bukan merupakan kanker dan tidak mempunyai kesempatan dia untuk berubah menjadi kanker. Seperti itu. Tapi apakah sebenarnya untuk kanker payudara ini hanya mungkin terjadi gitu kepada wanita yang sudah menstruasi, ataukah juga kepada anak-anak atau bahkan laki-laki itu juga mungkin terjadi, dokter? Nah, ini pada anak-anak atau usia berapapun juga sebenarnya pemeriksaan sendiri itu bisa kita lakukan. Bahkan ada laporan kasus yang pernah saya baca itu usia 6 tahun pun ada. Terjadi kanker payudara pada anak-anak. Sedangkan apakah laki-laki bisa? Bisa. Memang sebagian besar 99% lebih kanker payudara itu pada wanita. Pada laki-laki itu cuma kurang dari 1% lah angka kejadiannya. Jadi memang tapi bisa. Tidak artinya pada laki-laki harus abai terhadap kanker payudara ini, enggak. Setiap benjolan pada daerah payudara itu harus diperiksakan pada ahlinya, seperti itu. Karena semua kita ini mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kanker payudara, tapi memang resikonya jauh lebih tinggi pada wanita. Seperti itu. Tapi apakah ini ke dokter Sunar, kalau misalkan akhirnya ada wanita yang mengidap kanker payudara, apakah nanti akhirnya akan sulit untuk mendapatkan keturunan, dokter? Nah, ini yang pernyataan yang mungkin agak terbalik ya. Jadi biasanya yang wanita yang sulit mendapat keturunan justru itu mempunyai risiko. Tetapi jangan dibalik. Jadi kalau orang punya kanker payudara sulit mendapat, enggak. Kenapa? Itu karena hubungan dengan adanya ketidakseimbangan dari hormon. Nah, jadi kan salah satu teori perkembangan atau penyebab kanker itu dihubung-hubungkan dengan adanya peristiwa ketidakseimbangan hormonal. Jadi biasanya kalau kita lihat dari atau kita cari faktor risiko dari kanker payudara, salah satunya adalah wanita yang tidak mempunyai keturunan. Jadi jangan dibalik. Jadi bukan karena kanker payudara tidak bisa, justru sebaliknya. Jadi yang tidak mempunyai keturunan harus waspada untuk kemungkinan mendapatkan kanker payudara. Tapi dokter, selama ini saya pernah mendengarkan bahwa untuk wanita yang mungkin sedang menyusui begitu ya, tapi ASI-nya tidak disalurkan secara maksimal kepada buah hatinya, itu apakah juga menjadi sebuah potensi untuk menjadi kanker payudara, dokter? Ya, jadi dari studi yang sudah jelas, jadi wanita yang tidak dapat menyusui itu juga mempunyai potensi yang lebih tinggi risiko dibanding yang menyusui. Jadi berapa lama menyusui? Minimal 4 bulan. Minimal 4 bulan ya. Diharapkan, makanya kenapa sekarang kita ada program ASI eksklusif, selain tentunya sangat baik untuk bayi, tapi juga mempunyai efek proteksi untuk terjadinya salah satunya kanker payudara. Oke, baik. Nah, tapi kalau tadi Dr. Febrianto menyampaikan bahwa ada case gitu ya, anak kecil yang usia 6 tahun saja udah bisa kena kanker. Ini apakah artinya bahwa kanker payudara ini genetik, dokter? Bisa diturunkan begitu atau bagaimana? Ya, kalau kita bisa bicara tentang genetik, jadi ada faktornya, tapi tidak mutlak ya. Jadi kalau misalnya dalam bidang kanker payudara ada gen namanya BRCA1, BRCA2. Itu laki-laki dan perempuan punya itu gen itu ya. Jika terjadi mutasi, damage pada gen itu, baru kemudian resikonya akan meningkat. Tapi jika misalnya nih 100 orang penderita kanker nih payudara kita kumpulkan. Setelah kita periksa ternyata yang mengalami kerusakan gen itu tidak lebih dari 5% cuma. Jadi 95%-nya nggak ada hubungan, gennya baik-baik saja BRCA-nya gitu kan. Jadi memang ada hubungan
tapi tidak artinya bahwa harus ada kerusakan genetik baru dia kemudian menderita kanker payudara. Tapi sebaliknya, jika genetik itu rusak nih, sebaliknya nih 100 orang sehat kita kumpulkan, yang ternyata genetik BRCA1/2-nya rusak, nah baru kemungkinan dia menderita kanker payudaranya tinggi. Bisa 60-90% kemungkinan faktor resiko dia menderita kanker payudara. Jadi bolak-baliknya itu tidak mutlak 100%, tapi ada di sana hubungannya. Ya. Baik, yang pasti juga harus kita cermati lagi bagaimana untuk proses penyembuhannya dan kapan harus segera melakukan treatment. Ya, kita akan membahasnya sesaat lagi di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Sehat. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat. Nah, bahasan selanjutnya pastinya adalah apakah kanker payudara ini bisa disembuhkan? Langsung saja kita tanyakan ke Dokter Sonar. Ini apakah bisa disembuhkan ya, dokter, kanker payudara ini? Nah, jadi memang istilah sembuh memang pada kanker ini kadang-kadang menjadi perbincangan atau perdebatan. Tapi prinsipnya untuk diobati pasti bisa. Tapi kalau dikatakan sembuh seperti kita usus buntu misalkan, dioperasi sembuh ya sudah karena hilang kan usus buntunya. Tapi lain halnya dengan kanker. Kanker itu walaupun kita sudah obati sebaik-baiknya, tetap ada chance untuk timbul kembali. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan penyebabnya kita belum tahu secara pasti. Tapi yang jelas kita bisa meyakini sembuh total kalau dia ditemukan dalam stadium 0. Jadi stadium 0 itu 100% sembuh, jadi sehat seperti orang biasa. Tapi kalau makin meningkat stadiumnya, jadi stadium 1, 2, apalagi 4, ya sudah sulit. Jadi kalau stadium 4, masih bisa bertahan selama beberapa lama. Tapi untuk sembuh tidak bisa kalau stadium 4. Tapi kalau stadium 0 itu ciri-cirinya masih seperti apa ya, dokter? Ya, kan tadi masih belum ada benjolan gitu ya. Mungkin di bawah 1 cm kayaknya sulit sekali gitu untuk merabanya. Terus gimana supaya kita bisa menemukan itu dan segera untuk melakukan pengobatan ya, dokter? Jadi kenapa memang pada kanker kita Kementerian Kesehatan sekarang sudah ada singkatan namanya CERDIK. Nah, salah satu yang C-nya itu adalah cek kesehatan secara berkala. Karena tanpa itu nggak mungkin kita bisa mendeteksi. Karena apalagi kalau tadi ukurannya kurang dari 1 cm, apalagi yang namanya stadium 0 itu sebenarnya ada namanya karsinoma in situ. Itu betul-betul masih di situ aja tuh kankernya. Itu nggak bisa dipegang, hanya bisa dideteksi dengan pemeriksaan penunjang. Baik itu mamografi lah misalkan, salah satu contohnya. Dengan itu baru kita bisa menemukan. Oke, berarti artinya Dr. Febrianto kalau apa yang disampaikan sama Dokter Sonar ini kita juga harus melakukan pengecekan ke rumah sakit secara berkala gitu ya, untuk memastikan masih ada di fase 0 misalkan seperti itu. Ya benar, pemeriksaan khususnya untuk kasus-kasus yang kanker yang non palpable yang tidak teraba, itu harus memiliki alat-alat khusus memang ya. Misalnya biasanya kalau kita di Indonesia, di dunia juga itu mamografi ada alat standar untuk mendeteksi kasus-kasus yang early breast cancer atau kanker payudara stadium awal, di mana dengan tangan tidak teraba, bahkan dengan USG dia tidak terlihat, dengan mamografi akan kelihatan. Seperti itu, lesi-lesi kecil yang kemudian sesudah kita evaluasi dan kemudian kita elaborasi ternyata adalah suatu kanker di sana. Nah, tapi kalau misalkan nih dokter akhirnya sudah diketahui ada kanker di situ, apakah boleh untuk melakukan penundaan pengobatan atau harus segera, Dokter Sonar, bagaimana? Nah, memang kita tahu bahwa kanker itu berhubungan dengan waktu. Jadi memang makin lebih cepat lebih baik. Cuma juga memang tidak diartikan bahwa harus segera seperti operasi pada kasus-kasus emergensi, masih butuh waktu. Jadi kalau kita sudah dikatakan kemungkinan ada kanker, batasan yang boleh kita coba untuk diskusi atau mungkin mencari opini-opini lain, kalau bisa jangan lewat 4 minggu. Itu udah batasan yang cukup toleransi lah. Apalagi kalau lebih dari 2-3 bulan mungkin udah jadi agak terlambat. Jadi kalau bisa sih dalam rentang waktu 4 minggu kita dapat tangani. Termasuk biopsi. Jadi kalau sekarang di biopsi nih, ternyata positif kanker. Nah itu sebaiknya memang lebih cepat. Tapi tetap tadi masih boleh kalau mau konfirmasi, tapi maksimal 4 minggu. Tapi kalau tadi stadium 0 tergantung, itu stadium 0 itu ditentukan oleh keadaan kanker. Jadi misalkan bisa saja sekarang di biopsi positif. Nah itu kan belum tahu stadium berapa. Stadium 0 itu kalau tadi didapat kankernya yang tipe in situ.
Jadi in situ masih ada di situ saja. Nah itu ditentukan hanya dengan patologi, bukan dengan pemeriksaan pada waktu datang, tapi pada waktu ditemukan stadium. Jadi bisa saja orang datang dan itu yang kebanyakan sudah dalam stadium lanjut. Ya itu memang agak susah. Tapi tetap walaupun dia stadium lanjut, ya jangan ditunda-tunda lagi, apalagi gitu kan. Kalau makin lanjut perjalanan kanker tuh makin cepat deh. Oke. Nah ini kira-kira Dr. Febrianto, kalau misalkan di Eka Hospital ini apakah ada pusat untuk penyembuhan pasien dengan kanker payudara di sana? Oh ya, sudah pasti bahwa kita di Eka Hospital itu mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kanker payudara ini. Misalnya mulai dari proses diagnosisnya, mendeteksi non-palpable tumor tadi, ya tumor-tumor kecil tadi, dan kemudian kita juga sampai ke tahap terapinya, memberikan layanan operasi, bagaimana kemudian kita bisa melakukan operasi tanpa mengangkat payudara. Jadi saya di sini juga ingin memberikan suatu edukasi bahwa ada mitos bahwa yang namanya kanker payudara itu artinya harus kehilangan payudara. Iya, selama ini kita berpikir itu salah ya. Jadi kanker payudara tidak sama artinya dengan kehilangan payudara. Kita mampu melakukan pelayanan operasi dengan tetap mempertahankan payudara. Tapi sudah pasti memang dengan syarat dan keadaan tertentu. Khususnya pada pasien-pasien stadium awal seperti kata Dr. Sona tadi, bahwa semakin awal pasien datang akan semakin banyak pilihan terapi loh gitu Mbak Diana. Jadi apa aja itu? Jadi pilihan terapi kita itu misalnya apakah pasien ingin tetap mempertahankan payudara? Bisa. Apakah pasien misalnya tidak ingin melakukan kemoterapi? Nah ini saya akan perbaikin juga. Tidak semua kanker payudara itu harus dikemo. Oh begitu. Okay. Tidak semua gitu kan. Jadi apakah dia harus dikemoterapi atau tidak tergantung dari karakteristik dari kankernya. Itu kita lakukan pemeriksaan dulu di Eka Hospital, kita bisa lakukan pemeriksaan itu. Jadi pemeo lah mitos di masyarakat bahwa harus diangkat, harus dikemo, harus diradiasi, belum tentu. Gitu. Jadi di Eka Hospital kita melakukan pelayanan itu individualistik. Jadi kita akan amati, kita akan periksa pasien secara individual, dan kemudian kita tentukan layanan terapi, kita buat desain pelayanan berbeda untuk tiap-tiap pasien. Jadi pasien akan mengalami pengalaman yang berbeda dalam terapinya. Seperti itu kita buat. Kita tidak akan mengeneralisir semua pasien, wah ini kanker payudara, terapinya seperti ini. Tidak. Kita akan buat suatu desain pelayanan yang khusus untuk setiap pasien sesuai dengan karakteristik tumor atau kanker payudaranya, seperti itu. Tapi di Eka Hospital untuk penanganannya lengkap ya dokter ya? Lengkap. Mulai dari diagnosa sampai proses penyembuhan terapi, begitu, semuanya lengkap di sana. Kira-kira bisa digambarkan untuk fasilitas teknologi dari Hospital Cancer Center di sana seperti apa? Ya, kalau mulai dari diagnosisnya kita mempunyai ya seperti standar, kita mempunyai USG, kita mempunyai mamografi atau MRI kalau perlu, kemudian kita lakukan itu dari radiologinya, kemudian dari sisi pemeriksaan histopatologinya, pemeriksaan patologi anatomi, kita juga bisa menentukan ini tumor ganas atau jinak dan karakteristik tumornya seperti apa. Dan kemudian untuk pemeriksaan PA itu kita perlu melakukan biopsi. Kita di Eka kita bisa melakukan biopsi tanpa harus masuk kamar operasi gitu kan. Kita lakukan biopsi di poliklinik pun bisa. Tentu hal ini kemudian akan membuat suatu pengalaman atau mengurangi beban mental atau beban biaya bagi pasien. Kita lakukan biopsi jarum besar di sana di poliklinik dalam 5 atau 10 menit hasilnya sudah dapat dan kemudian kita periksakan. Itu juga kita mampu lakukan. Sedangkan untuk operasi, semua jenis operasi kanker payudara mulai dari breast conserving surgery untuk menyelamatkan payudaranya, sehingga sampai dengan kita juga bisa melakukan operasi dengan tidak harus mengangkat kelenjar getah beningnya. Jadi Mbak Diana, ini ada kalau misalnya operasi kanker payudara yang konvensional itu kelenjar getah beningnya harus diangkat. Yang di bawah ketiak. Ya, itu ada resikonya. Resikonya namanya lymphedema. Itu tangannya bengkak. Itu sangat menakutkan sekali lah gitu kan. Itu sekitar 25-30% lah kemungkinannya gitu kan. Tapi kita mempunyai teknologi namanya operasi Sentinel yang akan menurunkan resiko lymphedema tadi menjadi cuma 5%. Jadi 1:20 nih baru kemudian kejadian. Dan itu adalah suatu operasi yang memang kita endorse lah untuk pasien supaya angka kejadian lymphedema di Indonesia ini dapat menurun seperti itu. Semua bisa kita lakukan di Eka.
Ya, artinya bahwa selama ini kita berpikir ini proses penyembuhannya atau pengobatannya aja sudah cukup menakutkan, tapi ternyata dengan teknologi termutakhir begitu ya di Eka Hospital ini bisa membantu para pasien kanker bahkan untuk tetap menjaga keberadaan payudaranya begitu ya. Tidak harus diangkat secara total. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita selanjutnya di segmen ketiga tentang kanker payudara yang ditawarkan oleh Eka Hospital, dan saudara tetaplah bersama kami di Bincang Sehat. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat dan kita masih melanjutkan perbincangan kita. Saya langsung saja ke Dokter Sonar. Ini saya mendengar bahwa di Eka Hospital akan ada cancer center begitu ya, dengan teknologi yang cukup canggih. Bisa dijelaskan seperti apa rencananya dan plan ke depannya seperti apa nih dokter? Ya, jadi sekarang dalam tahap perencanaan. Jadi diperkirakan nanti akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 akan beroperasi sebuah cancer center yang berlantai 25, jadi khusus untuk cancer center, di mana tadi yang disampaikan oleh Dr. Febrianto, memang kita arahnya itu adalah precision medicine. Apa itu dokter? Jadi artinya kita pengobatan yang betul-betul sangat diseleksikan untuk pasien sesuai dengan kebutuhannya. Karena kita pemeriksaannya itu sampai tingkat molekuler. Termasuk nanti misalkan kalau kita akan melakukan radiasi, jadi untuk kasus-kasus tertentu, sekarang kan diketahui kalau orang radiasi itu bolak-balik ke rumah sakit karena memang harus menyelesaikan pengobatan sesuai dengan paket radiasinya. Nah, kita nanti ada alat yang canggih namanya interoperatif radioterapi. Jadi kita masukkan alatnya itu setelah langsung melakukan operasi tadi yang disebut breast concealing surgery itu, kita masukkan alatnya, cuman 1 kali sinar selesai. Jadi tidak usah bolak-balik. Itu salah satu contoh. Belum lagi nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan canggih lainnya yang tingkatnya sampai molekuler. Jadi kalau tadi disampaikan untuk pemeriksaan patologi, sekarang kita hanya mengetahui beberapa subtipe, tapi ke depan nanti seluruh jenis kanker pun kita akan bisa melakukan sub-subtipe tertentu, sehingga pengobatannya sangat selektif. Jadi sehingga efek sampingnya berkurang, tapi yang jelas outcome atau hasilnya jauh lebih baik daripada kita melakukan pengobatan yang umum. Ini bisa jadi yang tercanggih mungkin ya di Indonesia ya? Diharapkan begitu. Nah tapi kalau ngomongin masalah kanker, tadi kan pastinya bukan cuma masalah proses diagnosa, kemudian proses operasi atau tindakan ya, tapi penyembuhannya juga pasti harus dipikirkan dan juga ditawarkan kepada masyarakat. Seperti apa rencana ke depannya nanti? Ya, dengan sendirinya, jadi karena kita bisa melakukan tadi pengobatan yang lebih presisi dari tiap-tiap pasien, tentunya outcome-nya akan lebih baik. Di samping tadi yang disampaikan Dr. Febrianto, tidak kalah penting adalah memang deteksi dini. Karena itu yang satu-satunya bisa memberikan terapi. Nah, tentunya dalam cancer center ini selain memang terapi diperlukan, tapi yang jauh lebih penting adalah kita melakukan deteksi dan preventif. Nah, termasuk tadi yang disampaikan Dr. Febrianto, misalnya kalau kita sudah nanti bisa mendeteksi seseorang punya bakat untuk gen kanker, kita bisa melakukan pencegahan, namanya pencegahan profilaksis. Jadi operasi pencegahan. Jadi kita mengangkat organ tersebut sebelum terjadinya kanker. Contohnya misalnya yang terkenal Angelina Jolie. Dia kan belum terkena kanker, tapi karena mengandung gen tersebut melakukan operasi pengangkatan payudara sebagai pencegahan. Tapi yang pasti di hal penyembuhan itu sendiri untuk pasien-pasien yang akhirnya diangkat payudaranya secara estetika kan tidak enak dilihat begitu. Apakah dari Eka Hospital nanti juga akan ada alternatif solusi begitu yang bisa ditawarkan? Ya, tapi kalau ternyata memang harus diangkat dengan kondisi tertentu harus diangkat, kita mempunyai operasi namanya rekonstruksi onkologi ya. Kita akan memperbaiki merekonstruksi defek pada payudaranya. Kita akan membuat payudaranya mulai dari bahan yang dari pasien sendiri, ataupun bahan dari luar, dari bahan pasien sendiri, mungkin dari otot perutnya kita akan angkat ke atas, kemudian otot di belakangnya bisa juga kita putar ke depan gitu kan. Jadi kita akan mempunyai pilihan-pilihan yang akan kita diskusikan dengan pasien, apakah pilihan yang mana yang terbaik untuk pasien, yang mana yang akan mereka pilih sesuai dengan kondisi mereka. Kita akan tawarkan alternatif-alternatif itu. Semua operasi rekonstruksi pada payudara bisa kita lakukan di sana. Artinya semuanya bisa dilakukan di Eka Hospital begitu ya. Tapi saya juga melihat bahwa Eka Hospital itu cukup concern untuk campaign begitu ya, kesadaran kanker payudara. Itu seperti apa saat ini giatnya dilakukan di sana? Ya, di sana kita sudah membuat ya banyak webinar, kita membuat IG live untuk pasien-pasien, untuk masyarakat awam ya.
sekali lagi kita mengendorse, sangat mengendorse deteksi dini di sini. Karena memang pilihan terapinya sedemikian banyak, sedemikian luas untuk pasien-pasien ditemukan dalam stadium awal. Jadi kita juga sudah membuat program-program deteksi dini yang ramah lah untuk pasien-pasien, untuk masyarakat awam. Sehingga tidak menakutkan lagi bahwa yang namanya deteksi dini itu mahal dan sebagainya. Eka Hospital sudah membuat program-program untuk membantu masyarakat dalam deteksi dini ini. Dan itu semua masih berlanjut dilakukan. Masih berlanjut dilakukan, iya. Terima kasih banyak yang pastinya ini kontribusinya untuk bisa membangkitkan kesadaran masyarakat ya tentang bahayanya ini dan juga pentingnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan sejak dini. Terakhir ini pertanyaan saya ke Dokter Sonar. Dokter Sonar, gimana sih supaya kita bisa menghindari begitu mengidap kanker payudara ini? Apa yang gejala-gejala yang harus kita pahami dan juga hal-hal apa yang kita lakukan? Nah, jadi kalau dikatakan menghindari, tentunya kan artinya itu mencegah. Ya, mencegah dalam artian bisa mencegah dari tadinya belum ada menjadi ada, ataupun kalau sudah ada tidak menjadi lanjut, ataupun sudah lanjut bisa diobati dengan baik. Nah, jadi prinsipnya tadi saya bilang mudahnya cerdik. Cerdik itu singkatan dari cek kesehatan secara berkala, E-nya itu nyahkan asap rokok, R-nya itu rajin olahraga, D-nya itu diet berimbang, istirahat cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Kelola stres, ternyata stres ini menjadi salah satu pemicu kanker begitu ya. Baik, iya. Terima kasih banyak kepada Dr. Sonar Sony Panigoro, Chairman of Eka Hospital Cancer Center, dan juga Dr. Febrianto Kurniawan, konsultan bedah onkologi Eka Hospital. Terima kasih banyak atas waktunya, sehat-sehat selalu. Dan saudara, demikian perbincangan kita di Bincang Sehat kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa membawa manfaat untuk Anda dan pastinya tetap disiplin protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.